Kita mulai saja ya. Ini sudah terhubung ada di yang sudah tergabung di Zoom meeting ada 84 peserta. Kita mau absen dulu untuk dari OP organisasi profesi di sini di offline sudah hadir dari PDGI dan IBI. Untuk IAI apakah ada yang mewakilinya? Hadir Pak, siap Oh ya, Pak terima Hendra. kasih Pak Hasan Alwi. Dari PPNI, apakah ada yang telah hadir? Dari PPNI, Satuan Perawat Nasional Indonesia, apakah DPD PPNI Kabupaten Tangerangnya? Perwakilan DPK Dinkes hadir, Pak. Kabupaten Tangerangnya belum kayaknya. Pak Sopyan Solihin yang hadir. Oke, terima kasih. DPK Dinkes. Ya. Dari Ikatan Dokter Indonesia, dari IDI, apakah ada yang hadir mewakili? Dari Ikatan Dokter Indonesia, ada yang hadir mewakili? Dari Ya, terhadi. Ya, itu yang paling banyak di kita. IBI sudah, IAI sudah, PPNI sudah, IDI sudah, PDGI sudah. Apalagi nih? Option optik ada tidak di sini? Kalau optik apa ya? Yang lain mungkin dari organisasi profesi yang lain mungkin bisa absen dulu di chatbox. Saya akan bacakan nih. Biar nanti, kenapa ini? Biar nanti anggotanya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ini udah yang keempat kali nih kita sosialisasikan ya. Selamat siang Pak, kita dari organisasi PAVI. Papi sudah hadir ya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung aja nih sebagai host dan moderator pada kegiatan ini. Terima kasih sekali. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. eh, saya ucapkan yang hari ini hadir, yang terhormat para tenaga kesehatan dan tenaga medis yang hadir baik offline maupun online yang hari ini sudah bergabung di penghujung kita menghadapi liburan weekend, tapi kita masih bersedia untuk ya saling memberikan informasi, bertukar pendapat pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami di sini sudah hadir di Aula DPM PTSP ada Pak Kabid, Pak Dadan Risnandar, kebetulan Kepala Bidang Pelayanan, ada juga Reniati, Bu Reni Anggraini, eh, kebetulan penata perizinan ahli muda yang menangi perizinan sektor kesehatan di wilayah Pantura dan Selatan. Saya kebetulan Hendra yang menangani sektor tengah. Di sini ada Bapak Staf. Untuk mungkin sebelumnya saya meminta kepada Pak Kabid untuk memberikan pengarahannya terkait dengan pertemuan hari ini. Kami persilakan Pak Kabid Dadan Risnandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Hendra selaku host sekaligus JF Muda Penata Perizinan. Pertama-tama saya haturkan terima kasih buat Bapak dan Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami, baik yang hadir secara langsung, Mbak dari mitra kerja kami dari Dinkes, Bu Desi dan tim. Kemudian ada perwakilan yang hadir di sini dari eh, OP IBI ya, Ibu, Alhamdulillah. Kemudian dari PDGI dan yang luring juga
yang daring, mohon maaf, yang daring pun ada tadi dari PPNI, IAI dan apa tadi Penda saya lupa. PDGI ini. IB, yang saya mungkin agak lupa nih tadi yang disebutkan, artinya tanpa mengurangi rasa hormat tentunya. Serta Bapak dan Ibu peserta daring siang hari ini ya, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dan bisa menerima materi penyuluhan hari ini. Tentu yang ingin saya sampaikan, ini penyuluhan yang kami laksanakan untuk yang seingat saya keempat kali. Alhamdulillah yang pertama, kedua, dan ketiga peminatnya memang terus lumayan banyak, sampai hampir 500 kalau tidak salah. Dan hari ini tadi disampaikan ada 84. Kenapa kami terus melakukan penyuluhan terkait dengan SIP? Mengingat pasca kita melaksanakan penyuluhan yang pertama dan sampai yang ketiga, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kontak person teman-teman, mungkin baik di Dinkes maupun di kami, yang memang akhirnya tidak bisa dijawab satu persatu, mengingat kasus per kasusnya macam-macam. Nah, sehingga Pak Hendra selaku JF Muda di kami menginisiasi untuk mengadakan penyuluhan yang keempat kalinya. Harapan saya tentu yang hadir saat ini khususnya memang yang teman-teman yang masih belum paham yang tahap 1 dan 3 kemarin tidak bisa hadir. Harapan saya tentu itu. Tapi mudah-mudahan juga dengan hadirnya teman-teman dari organisasi profesi bisa mewakili para profesi yang lain. Mungkin itu. Nanti teknisnya barangkali saya berharap Pak Hendra selaku host hanya menyampaikan materi singkat terkait SIP. Selebihnya lebih kepada kita saling sharing saja, tanya jawab, sifatnya interaktif, biar acaranya menjadi lebih apa ya, lebih efisien dan lebih tepat sasaran daripada kita terlampau panjang. Barangkali materi sih udah berkali-kali kita sampaikan lewat sosialisasi di medsos barangkali. Tapi memang pertanyaan itu akan terus selalu ada dengan kasusnya masing-masing. Termasuk juga tadi yang saya prolog di sini ngobrol terkait dengan Ukom ya, karena memang banyak juga yang profesi-profesi teman-teman bidan, dokter yang kesulitan soal Ukom nih dan bertanya ke kami yang kami notabene memang tidak sepenuhnya juga menguasai soal teknis seperti itu karena kami fungsinya memastikan bahwa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan sudah clear. Soal teknis-teknis lainnya mungkin kami juga perlu belajar juga ke teman-teman Dinkes atau bahkan juga ke teman-teman dari organisasi profesi. Mungkin itu saja tanpa panjang lebar. Sekali lagi selamat mengikuti penyuluhan hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke Pak Hendra selaku host. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabid atas arahannya. Untuk selanjutnya saya nanti akan minta testimoni atau pengalaman ya. Jadi testimoni dari para nakes, perwakilan masing-masing OP, perwakilan memanfaatkan si pinter. Jadi saya apa sih kesulitannya, apa sih yang mudah dan sebagainya sebelum kita sana. Jadi saya mau mengundang di sini dulu yang online dulu lah. Yang online yang sudah siap, raise hand siapa yang mau memberikan testimoni pengalaman pengalaman menggunakan menggunakan si pinter. Silahkan ada yang raise hand. Saya mau kasih kesempatan untuk bercerita masing-masing OP 3 menit lah ceritanya ya. Ada yang mewakili silahkan. Atau dari IAI dulu. Tadi yang sudah hadir mana? Kebetulan di sini ada pemangkunya ada Bu Desi nih. Ada Bu Desi dari Dinas Kesehatan. Terima kasih yang sudah hadir bergabung. Ya, silakan dari IAI untuk yang mewakili yang pernah memanfaatkan si pinter atau memproses SIP-nya untuk raise hand, Pak. Pengalamannya bagaimana, di mana tingkat kesulitannya, tingkat kemudahannya, apa yang selalu menjadi hal yang perlu dilakukan itu biar nanti
cerita Bapak Ibu sekalian menjadi bahan kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal proses SIP. Bisa Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, Pak Dadan. Langsung saja dari IAI, mungkin nanti teman-teman yang lain boleh menambahkan. Kalau dari kami IAI, saya melihat teman-teman ini memang yang pertama terima kasih Pak, sudah di beberapa kegiatan yang lalu kita diupdate sampai dengan keempat ini dan memang dari kami juga kemarin ketemu Pak Hendra saya sampaikan permohonan maaf nih kadang-kadang teman-teman tidak membaca dengan baik eh, cara bagaimana masuk kemudian terkait permohonan dan sebagainya. Namun yang saya highlight adalah terkait pengajuan SIP dan pencabutan ini Pak. Biasanya teman-teman itu surat, walaupun di sosialisasi yang sebelumnya kan isi aja nol, nanti back office dari sistem si pinter yang akan mengirim dari PTSP ke dinas kembali ke PTSP. Nah, mungkin usul saja Pak, apabila ada apa namanya informasi sejawat yang ke PTSP kami bisa di bouncing aja dikembalikan lagi ke OP biar kami juga bisa membantu untuk menjelaskan. Saya rasa sih sampai dengan hari ini itu Pak yang saya highlight dari pengajuan SIP dan pencabutan. Masih ada kendala terkait pemberkasan surat ini permohonannya seperti apa, nomornya seperti apa ya yang seperti seperti itu. Mungkin nanti di tengah perjalanan di hari ini ada ibu bapak yang lain yang akan menambahkan. Saya rasa itu sementara, Pak. Terima kasih. Kita tetap semangat. Mudah-mudahan jaya terus PTSP melayani kami. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Alwi. Jadi nggak ada ini ya, ada yang masukannya gitu ke kami apa? Ya, Pak. Masukannya itu, Pak. Yang kemarin kan flu itu sudah ada. Nah, apakah memungkinkan kalau di form itu di sampingnya bisa dikasih apa namanya? Misalnya kalau kayak kursornya ke situ itu muncul informasi yang harus dimasukkan apa kayak gitu. Saya rasa sih itu juga penting kalau memang tidak ada kayak help desk kayak begitu kan, Pak. Karena kalau misalnya teman-teman nanya ke kami pun kita udah masukin aja nol misalnya nomor suratnya. Nanti dimasukkan nol ketika sudah berproses. Kadang-kadang pertanyaannya, ini kok belum di feedback ya Pak? Apakah memungkinkan juga? Yang kedua ada status apa namanya update itu kita bisa berkomunikasi. Kira-kira misalnya sudah sekian hari kita harus komunikasi kemana kayak gitu. Jadi tidak menggantung di sistemnya si pinter. Saya rasa itu Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Sanawi. Mungkin ada teman yang lain di sini yang offline dari PDGI coba saya minta pendapatnya. Siapa yang dari dokter gigi yang sudah memproses sendiri langsung, Pak? Kalau nggak memproses langsung ya nggak punya pengalaman. Kalau melalui perantara, melalui orang nggak bisa jawab. Ya, silakan mungkin dari PDGI. Ibu, Bapak semuanya, ini untuk pengalaman pribadi ya Pak ya. Kalau yang saya unggah itu di izin tahun 2022. Itu semuanya sih kita upload dengan mudah ya, semua bisa. Tetapi untung-untungan ya Pak ya, untuk saya pernah mengurus dua untuk asisten, satu untuk sendiri. Yang asisten itu tidak sampai 14 hari sudah selesai. Tapi yang saya sendiri itu kemarin sampai hampir 1 bulan. Setelah diselusuri, kita tanya ke DPM PTSP, ternyata untuk tanda tangan akhir itu Bapak sedang keluar katanya dinas luar. Jadi memang agak lama. Terus mengurus lagi yang ketiga, yang asisten yang ketiga, yang kedua itu juga sebentar sih, tidak sampai 2 minggu sudah selesai. Sebenarnya tidak ada kendala ya. Kalau mungkin ada kendala, mungkin eh, yaitu tadi apakah Bapak ada di tempat atau tidak. Mungkin ya, kita nggak tahu teknisnya yang ada di sini Pak. Begitu. Ada lagi cukup Eh, waktu ya. Jadi saya garisbawahi waktu pelayanannya ya, masalah waktu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang online, ada yang kalau tidak ada perwakilan dari organisasi profesinya, mungkin pengalaman pribadi. Silakan bagi peserta yang mau menyampaikan, silakan untuk kami masih berikan waktu untuk berpendapat dan menyampaikan saran. Pengalamannya ya Bu, jangan pernah belum pengalaman nih. Soalnya ada saya lihat beberapa yang dibuatkan sama
orang. Ah ini siapa? Bu Nora nih Ya, sudah raisen ya, ya. Silakan Bu siap. Nora Mariska disebutkan alamatnya terus nama di mana terus apa profesinya untuk menyampaikan. Silakan Ibu Nora. Baik Pak, Ya. saya apoteker di klinik. Nah, pengalaman saya itu waktu itu lama juga, apa terkait waktu juga. Cuman saran dari saya itu mungkin bisa melakukan kayak live chat gitu, Pak. Live chat atau nggak kalau untuk tatap muka konsultasi terkait kendala itu bisa dijadwalkan gitu dengan mengisi G-form, kemudian dijadwalkan untuk Zoom meeting atau segala macam. Jadi setiap ada masalah gitu ada solusi yang kita nggak harus ke kantornya langsung gitu, Pak. Muka dijadwalkan dan adanya live chat Iya, Pak. Nah, ya. karena kalau lewat WA itu sangat lama responnya atau nggak direspon gitu, Pak. Oh, gitu ya Itu kalau aja WA sih, Pak. tidak direspon. Baik. Ya. Tapi belum ada sebelum. Saya kasih kesempatan untuk yang lain. Mungkin dari IAI sudah dua, dari ID, dari dokter mungkin yang di fasilitas pelayanan kesehatan. Assalamualaikum Pak, izin Pak, saya Maya Erisna dari RSUD 3 Raksa Pak. Oh Saya iya, silakan. maaf saya baru gabung karena baru selesai dinas. Saya mau tanya masalah perihal perizinan SIP untuk bidan ini Pak. Karena kan saya ini sudah 5 tahun tidak berpraktik. Nah saya kan termasuk klaster C waktu itu. Nah tetapi ternyata di klaster C itu diminta untuk adanya surat rekomendasi dari Kolegium Kebidanan. Nah, sedangkan untuk dari Kolegium Kebidanan sendiri untuk D4 itu eh tidak belum ada gitu Pak untuk uji kompetensi bidannya. Nah, jadi saya minta solusi bagaimana untuk pengurusan SIP bagi bidan D4 yang sudah tidak berpraktek selama 5 tahun ini Pak. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong dipin dong. Ya, saya ada. Ah, Baik, oke. Bapak Punten izin. Mau tanya aja, Pak, itu kalau ada anggota juga teman-teman yang sudah mulai berproses di di si Pintar. Nah, itu kemudian dari anggota yang lain, misalnya dari kabupaten lain ya, Pak ya. Kemudian punya surat domisili. Nah, kemudian pada saat di upload, mereka salah ngupload. Jadi yang di upload itu adalah KTP daerah asal, gitu kan. Nah, kemudian konsultan ke kami minta mereka upload untuk surat domisili yang ada di Kabupaten Tangerang, ikutan Pak ya kalau tidak salah. Kemudian mereka upload kembali double gitu ya Pak ya. Jadi di situ mintanya upload kembali, kemudian mereka upload KTP dengan domisili Pak ya, surat domisilinya. Tetapi tetap belum bisa diproses. Kemudian saya bilang itu apa namanya, coba diulang kembali, upload kembali, tetapi di situ tidak bisa diklik Pak untuk proses penguploadan kembalinya gitu. Jadi solusinya punten Bapak seperti apa gitu. Kemudian setelah itu ada lagi kasusnya hampir seperti ini. Mereka berhasil upload untuk surat domisili, tetapi memang prosesnya agak lama. Seperti itu Pak Hendra. Mohon bantuan dan solusinya untuk kedepannya seperti apa. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bu Astusi ini apa ininya? Apa profesinya? Bidan kah? Oh Perawat kah? bidan, bidan Bapak Punten. Oh bidan. Dari pengurus Baik. iya Di Pak, sini sudah ada izin. yang Hatur mewakili nuhun bidan ya. Bapak. Terima kasih Bu. Silahkan. Masih ada yang lain yang mau menyampaikan masukannya terkait dengan pengalamannya menggunakan si pinter tangerangkap.go.id. Ini ada yang melalui chatbox ya usul Pak bagaimana kalau di aplikasi si pinter itu ditambah kolom untuk bertanya. Karena kalau pengalaman saya pribadi ada masalah informasi yang tidak kita pahami, tidak bisa bertanya, jadi kita